Kembali lagi dengan Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, bertema motor. Bukan hanya tentang orang yang hobi mengendarai motornya, tetapi juga tentang sebuah klub motor, beserta segala aktivitasnya. Tentu pandangan masyarakat sudah negatif dengan mereka, walaupun belum mengetahui seluk-beluk yang sebenarnya. Dahulu, terdapat seorang pemuda bernama Benny. Sosoknya pendiam, dan tidak suka mencari masalah. Hidupnya sederhana, karena tidak ingin mengganggu orang lain. Namun apabila dia diganggu, orang itu harus bersiap menerima akibatnya. Suatu ketika, seorang wanita bernama Katie ingin bertemu dengan temannya. Sialnya tempat yang dipilih adalah kafe yang dipenuhi geng motor, yang membuat dia merasa risih. Dia tidak terbiasa dengan kumpulan itu, dan sudah berpikiran negatif. Apalagi beberapa orang mendekatinya, sehingga dia ingin segera pulang. Namun setelah melihat Benny, dia tertarik pada sosoknya yang terlihat misterius di matanya. Boy, who's that good-looking guy over at the pool table? Mencoba menahan diri untuk tetap berada di sini, tiba-tiba Benny menghampirinya. Tentu saja Katie langsung grogi, dan tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya saling memandang, namun sudah mengerti maksud satu sama lain. Johnny, pemimpin dari geng ini, mencoba menjelaskan maksud dari Benny kepadanya. Tentu saja tidak ada niatan negatif, karena di sini mereka semua hanya ingin bersenang-senang. Sudah cukup dengan pengalaman unik ini, Katie ingin keluar, tentu dengan susah payah. Namun ketika dia sedang menunggu bus, Benny tiba-tiba keluar, duduk di atas motornya tanpa berkata-kata. Anggota gengnya melihat itu, dan langsung mengetahui maksudnya. Ternyata dia ingin mengajak Katie menaiki motornya, yang tentu diterimanya, walaupun merasa sedikit terancam. Mereka berdua pun langsung pergi, dengan disoraki anggota lainnya. Baru pertama kali ini, Katie menaiki sebuah motor. Namun yang merubah seluruh pandangannya adalah, perasaan ketika mereka semua berkendara bersama-sama. Katie akhirnya memahami, hal inilah yang dicari oleh semua orang di sini. Karena sudah larut malam, Benny mengantarkannya sampai rumah. Di sana, pacar dari Katie sudah menunggunya. Namun karena Benny adalah seorang anak motor, dia tidak berani menegurnya. Pikiran dari Benny tidak bisa ditebak. Sampai pagi, dia terus berada di depan rumah Katie. Sudah 2 bungkus rokok yang habis, akhirnya pacar dari Katie pulang dan melihatnya. Tidak tahan dengan itu, dia malah memarahi Katie karena tidak mengusirnya. Perdebatan mereka memuncak, dan akhirnya memutuskan berpisah. Melihat itu, saatnya bagi Benny untuk bergerak. Hanya dengan satu kalimat, Katie langsung luluh di tangannya. Dan 5 minggu kemudian, mereka akhirnya menikah. Salah satu hiburan dari Benny di kota, adalah main kejar-kejaran dengan polisi. Dia sangat cepat, sehingga polisi perlu mengeluarkan semua anggota, untuk mengejarnya. Selama ini, dia tidak pernah tertangkap. Kecuali, karena motornya kehabisan bahan bakar. Tidak ada yang bisa dia lakukan, sehingga terpaksa menyerah. Berita penangkapan itu, sampai dimuat di koran. Semua terkejut dengan aksi dari Benny. Di geng ini, tidak ada orang yang tidak menyukai Benny. How many stoplights did you win? Terlebih Johnny, yang dari dulu sudah mengagumi sifatnya. Selain sebagai ketua geng motor, Johnny sendiri sudah memiliki keluarga dan pekerjaan. Karena sangat menyukai motor, dahulu dia dan temannya membuat sebuah klub balap. Namun karena memiliki ide lain sesuai dengan pikirannya, dia akhirnya keluar, dan mendirikan gengnya sendiri. Geng itu bernama Vandals, yang tujuannya hanya untuk berkumpul, dan menghabiskan waktu bersama. Walaupun terlihat bodoh, Wahoo dan Corky adalah anggota pertamanya. Kemudian seorang yang pintar bernama Brucey datang, dan menjadi wakil ketuanya. Dia bahkan memahami pandangan orang sekitar, sehingga ingin mengurus geng ini dengan baik. Selanjutnya adalah Carl, orang yang memiliki hobi tentang mesin. Zipko, orang yang ingin menjadi tentara, namun gagal.
Bahkan seseorang yang terlihat culun bernama Cockroach diterima di sana, karena hobi mereka sama, yaitu tentang motor. Dalam sebuah kelompok, perbedaan pendapat seringkali terjadi. Dan jika menemui kebuntuan, mereka menyelesaikannya dengan pertarungan. Kali ini, seorang bernama Big Jack menantang Johnny. So, I guess I'm challenging you. Biasanya mereka diberikan pilihan, memilih menggunakan tangan atau pisau. Tentu Big Jack memilih tangan, karena ini bukanlah pertarungan hidup dan mati. Klub ini sering mengadakan pesta di luar, dan mengajak anggota keluarga lainnya. Uniknya, di momen inilah pertarungan itu diadakan. Big Jack yang bertubuh besar, dengan kekuatannya mampu mengungguli Johnny. Namun semua mengetahui siapa Johnny, sehingga dia menjadi ketua dari geng ini. Di antara mereka semua, Johnny adalah orang yang paling kejam, dan akan melakukan semuanya dengan segala cara. Walaupun tidak melanggar perjanjiannya, dia bisa selalu memenangkan pertarungan. Tentu dia paham menjadi seorang ketua, sehingga geng ini bisa bertahan sampai sekarang. Bagi seorang pencuri jalanan, kehadiran geng ini membuat mereka terpesona. Mereka takjub, dan ingin menjadi sepertinya. Namun yang membedakan, mereka hanya ingin kekuatan, untuk menindas orang lain. Perasaan ketika mengendarai motor bersama-sama, memang sangat menyenangkan. Ketika diadakan sebuah event motor, geng Vandals hadir di sana. Tentu kedatangannya menarik perhatian, dari semua orang. Di sana mereka hanya duduk, dan mengobrol seperti biasanya. Tiba-tiba geng lain mendatangi Carl, dan menuduhnya menggores motor miliknya. Melihat itu, Johnny langsung menuju ke sana. Carl sendiri tidak merasa melakukannya, sehingga dia membelanya. Where you guys from? Benny yang muncul terlambat, melihat kerumunan itu. Seperti biasa, tanpa berpikir dia langsung memukul mereka. Karena sebuah kerumunan biasanya mudah terprovokasi, mereka pun langsung baku hantam, tanpa alasan yang jelas. Namun semua bisa mengendalikan dirinya, kecuali Benny. Dia terus memukul, dan harus dihentikan oleh Johnny. Setelah emosi mereda, mereka semua berkumpul bersama. Sebelumnya mereka adalah lawan. Kini setelah kesalahpahaman sudah jelas, mereka menjadi kawan. Johnny sadar, apa yang dilakukan Benny sebelumnya, karena ingin melindungi teman-temannya. Dia pun bersyukur, memiliki orang yang berani sepertinya. Ketika anggota lain sedang sendiri, mereka pasti melepas identitasnya. Berbeda dengan Benny, yang selalu memakai jaketnya, walaupun di tempat yang dilarang. Can't wear no colors in this neighborhood. Dia bangga dengan apa yang melekat pada dirinya, dan akan melawan pada orang yang ingin merenggutnya. Walaupun hal itu bisa membuatnya masuk rumah sakit. Beruntung kakinya masih bisa diselamatkan, tetapi harus beristirahat dalam waktu yang lama. Mendengar apa yang terjadi pada anak buah kesayangannya, Johnny langsung marah. Dia bersama anak buahnya, langsung mendatangi kafe, tempat Benny dihajar. You know who did it? Takut dengan orang-orang itu, dengan terpaksa pemilik itu memberitahukan nama orang yang menghajar Benny sebelumnya. Dan karena tempat ini adalah markasnya, Johnny dengan kejam langsung membakarnya. Mereka semua masih di area itu, dan memandangi apinya. Baik petugas pemadam kebakaran, dan juga polisi, tidak berani menghentikannya. Inilah yang akan terjadi, apabila anggotanya disakiti oleh orang lain. Johnny pun menjenguk Benny, ketika dia sudah dibawa pulang. Bukannya menasehati untuk menyembuhkan diri, Johnny malah mengajaknya untuk menghadiri pesta, 2 minggu yang akan datang. Katie tidak mengizinkannya untuk ikut, karena kakinya belum sembuh. Dia bahkan memintanya untuk keluar dari geng, karena suatu saat, hal itu bisa membunuhnya. Namun di pikirannya, Benny lebih memilih gengnya, dan siap berpisah dengan Katie, apabila sudah tidak sejalan. Mengetahui itu, Katie hanya bisa diam, karena tidak ingin berpisah. Walaupun hanya bisa pasrah, dia ingin memberitahu Johnny tentang pendapatnya. Oh, it's steady here. Johnny pun seakan tidak peduli, karena semua keputusan ada di Benny, dan mereka tidak bisa memaksanya.
Masih ingat dengan pencuri sebelumnya? Dia berasal dari keluarga yang berantakan, sehingga sifatnya menjadi seperti ini. Kini dia sudah memiliki kelompoknya sendiri. Dan impiannya, yaitu ingin bergabung dengan geng Vandals. Saat ini mereka sedang berpesta, dan Benny yang masih cedera juga ikut ke sana. Tiba-tiba, seorang anggota geng lain dari kota seberang, datang ke sini. Dia adalah Sonny, yang tertarik dengan kegiatan yang selalu Johnny adakan. Walaupun berbeda geng, tentu saja Johnny menerimanya, karena mereka memiliki pemikiran yang sama. Help yourself. Yang mereka lakukan hanyalah bersenang-senang, dan berbagi keceriaan yang sama. Tentu saja mereka saling bercerita, tentang kehidupannya masing-masing. Pada umumnya, mereka semua adalah orang normal. Namun karena suatu masalah pada kehidupan maupun lingkungannya, secara tidak langsung mereka terlihat berbeda. Hanya di komunitas seperti ini, mereka bisa bergaul satu sama lain. Karena memiliki kesamaan, yaitu menyukai motor. Di kesempatan itu, Johnny mengajak Benny untuk berbicara berdua. Dengan sifat yang dimiliki, Benny disukai dan dihormati oleh anggota lainnya. Dan itulah yang membuat Johnny berpikir, untuk menyerahkan kursi ketua kepadanya. Tetapi Benny menolaknya, karena hal itu tidak sesuai dengan cara hidupnya. That's why it's you. Dia hanya ingin hidup santai, dan tidak memikirkan apapun. Hal itulah yang membuat Johnny tampak muram, bahkan terlihat di mata semua orang. Geng yang asik ini mulai berubah, ketika wakil dari Johnny yaitu Brucey, tewas karena kecelakaan. Mendengar berita itu, tentu membuat Johnny frustasi. Get the guys together. Semua anggota hadir, untuk mengirim kepergian dari Brucey. Walaupun orang tuanya tidak suka dengan geng ini, mereka tetap sabar dengan hinaannya. Seperti biasa, malamnya mereka bersantai di kafe. Tiba-tiba, anak yang sebelumnya ingin bergabung, datang menemui Johnny. Melihat masih kecil, Johnny pun langsung menolaknya. Come look at our bikes. Namun karena orang itu bersikukuh, dia pun ingin melihat dulu motornya. Di luar, Johnny memberinya tes kecil. Dia bersedia menerima anak itu, tetapi yang lain ditolak. Tanpa berpikir, anak itu menerima dengan meninggalkan temannya. Di situ, Johnny langsung dengan tegas menolaknya. Johnny ingin menilai kesetiakawanan dari anak itu, tetapi dia tidak memilikinya. Merasa sudah ditipu, anak itu langsung menyerangnya. Beruntung Johnny bisa menghindar, dan berbalik menjatuhkannya. Mereka pun langsung diusir, karena membuatnya marah. Dari tahun ke tahun, geng ini sudah tumbuh semakin besar. Namun hal ini menjadi awal dari masalah, karena terpecah belahnya antara anggota lama, dengan yang baru. Mereka tidak menghormati pendahulunya, dan menjadi susah diatur. Cockroach memberitahu, bahwa kini suasananya sudah berbeda. Dia terpikirkan untuk keluar dari geng ini, dan suatu hari berkeinginan menjadi polisi bermotor. What'd you say? Andai saja dia mengatakan ini dengan teman-teman lamanya, semua pasti baik-baik saja. Sayangnya orang di depannya adalah orang baru, yang tidak mengerti filosofi dari geng ini. Mereka pun menghajar Cockroach, sampai tidak berdaya. Sedangkan Benny dan lainnya, masih bersenang-senang di dalam rumah. Katie melihat seorang wanita berbaju merah, dan tertarik dengan apa yang dipakainya. Tanpa diduga Sonny dan Carl mengambilnya, kemudian memberikan padanya. Tentu mereka semua bersemangat, ingin melihat temannya itu tampak cantik. Tiba-tiba, Johnny menyadari ada yang tidak beres di luar, dan mengajak mereka semua. Seketika mereka melihat Cockroach sudah terbaring, sehingga Benny membawanya ke rumah sakit. Katie yang masih di dalam rumah, kini mulai khawatir. Dengan banyaknya orang yang tidak dia kenal, tempat ini menjadi berbahaya untuknya. Dan benar saja, para laki-laki sudah mengerumuninya, untuk melakukan sesuatu. Katie berteriak, dan dengan sekuat tenaga terus mempertahankan diri. Beruntung Johnny sampai di sana, dan mengusir mereka semua. Namun rasa trauma yang dialami Katie, terus membekas di hatinya.
kini geng ini sudah berubah dan menjadi tidak terkendali. Esok harinya, Cockroach yang sudah bangun, langsung menuju ke markas gengnya. Melihat apa yang sudah terjadi, kini dia membulatkan tekad untuk keluar dari geng ini. Wanna turn my colors? Walaupun berat hati, Johnny mengabulkan permintaannya. Namun yang menjadi masalah selanjutnya adalah, bagaimana dengan keamanan dari Cockroach sendiri. Seketika Johnny menyuruh Benny untuk menemuinya, membawa senjatanya di malam ini. Namun ketika bersiap untuk pergi, Katie ingin berbicara dengannya. Dia sudah tidak kuat, apabila terus bertahan di geng ini. Apalagi kejadian yang sudah dia alami, kemungkinan akan terjadi juga di kemudian hari. Don't ask that. Benny memahaminya, tetapi malam ini dia tetap harus pergi, untuk menjalankan misinya. Dia dan Johnny pergi ke rumah Cockroach, untuk melakukan sesuatu. Dan setelah pintunya dibuka, ternyata Cockroach sudah menunggunya. Untuk menyelamatkannya dari incaran para anggota baru, Johnny harus melukainya terlebih dahulu. Melihat itu, Benny menyadari, ada yang sudah berubah dari diri Johnny. Dia tidak bisa memegang kendali gengnya sendiri, dan malah menuruti hasrat dari para anggota barunya. Johnny sendiri menyadarinya, namun cara inilah yang harus dia lakukan, untuk membuat situasinya bisa terkontrol. Benny merasa, tujuan dari geng ini sudah berbeda jauh dengannya. It's not me. Tidak ingin hal buruk menimpa Katie di kemudian hari, dia pun memutuskan untuk pergi. Namun tidak hanya pergi dari geng, tetapi juga pergi dari kehidupan Katie. Situasi semakin buruk, karena anak yang dahulu ditolak bergabung, kembali datang ke sana. Johnny tidak menyadari, kini anak itu sudah bergabung dengan gengnya, dari cabang lain. Made a challenge you. Dan karena sudah bergabung, dia memperoleh hak untuk melakukan pertarungan dengannya, dengan hadiah sebagai ketua. Yang dipilih adalah pertarungan dengan pisau, dan Johnny mengatur lokasinya. Seperti biasa, Johnny pergi tanpa memberitahukan kejadian sebenarnya, kepada istrinya. Dia pun sempat mampir ke rumah Katie, untuk mengetahui kabar dari Benny. Sayangnya sudah lama Benny tidak pulang, dan sepertinya sudah melupakan mereka berdua. Take it easy, Kathy. Menyadari itu, Johnny pergi, tanpa memberitahukan apa yang akan dia lakukan. Malamnya, dia dan teman-teman dekatnya sudah sampai di lokasi, menggunakan mobil. Tidak berselang lama, lawannya juga datang, bersama para pengikutnya. Dengan pede Johnny mendekat, sambil membawa senjatanya. Mengira pertarungan ini akan berlangsung jujur, anak itu mendekat, dan menembakkan pistol. Akhir yang sangat tragis, karena nyawa dari Johnny hilang, dengan cara seperti ini. Temannya yang ada di dalam mobil, hanya terdiam, dan tidak menyangkanya. Dengan diketuai anak itu, kini geng vandal semakin besar. Bahkan segala kejahatan termasuk pembunuhan, menjadi pekerjaannya. Dari anggota lama, hanya sedikit yang masih bergabung. Carl meninggal, karena terjatuh ketika sedang bekerja. Zipko pindah ke Texas, dan bekerja di kapal udang. Cockroach berhasil menjadi polisi, sesuai dengan cita-citanya. Orang seperti Sonny yang berasal dari geng lain, tentu kali ini tidak bisa lagi ke sana untuk bermain. Sedangkan Benny, setelah mendengar kejadian buruk yang menimpa Johnny, dia kembali ke sini. Bukan untuk balas dendam, tetapi menyesal, karena dia tidak ada di sana. Namun Benny harus melangkah maju, sehingga inilah saatnya meninggalkan semuanya. Dia dan istrinya pindah ke Florida, dan bekerja dengan saudaranya. Walaupun kini sudah tidak pernah menggunakan motor, semangat itu masih dia jaga, di hati yang terdalam. Sebuah kelompok yang semakin besar, akan sulit untuk dikendalikan. Alih-alih menjunjung tinggi visi misinya, semua akan berubah, ketika perpecahan terjadi di dalamnya. Buatlah sebuah kelompok yang solid, dan menghormati pemimpinnya. Dengan begitu, misi yang sama akan terus bertahan, sehingga kondisi di dalamnya akan terasa menyenangkan. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya.
Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.